Pernyataan sikap Forum Masyarakat Adat Malin Kondo Digul dan Solidaritas Merauke. Pemerintah Republik Indonesia dilarang merampas hutan, tanah adat, dan ruang hidup masyarakat adat Malin atas nama Proyek Strategis Nasional Merauke. Masyarakat adat terdampak program strategis nasional, yaitu suku Malin Makleu, Mayo Bodol, Kima-Kima, Geinang di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Kondo Digul, sebagai pemilik hak ulayat yang menjadi korban perampasan tanah hutan serta ruang hidup akibat program strategis nasional cetak sawah dan swasembada, gula dan bioetanol, yang mana jelas-jelas tindakan tersebut melanggar hak-hak kami masyarakat adat. Kami sebagai masyarakat adat secara sadar dan terbuka telah menolak proyek berskala luas tersebut beroperasi di atas tanah adat kami yang dibuktikan dengan melakukan ritual adat penolakan di kampung-kampung atas kehadiran program tersebut. Selain itu, telah terbukti bahwa kehadiran proyek tersebut tanpa mengikuti mekanisme penanaman modal serta penyediaan tanah ulayat sesuai ketentuan. Berikut adalah pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh pemerintah. 1. Bahwa penanaman modal oleh pemerintah untuk kepentingan investasi di wilayah Provinsi Papua harus mengakui dan menghormati hak-hak adat, hak-hak masyarakat adat setempat sebagaimana diatur pada pasal 42 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2021 Tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Namun fakta hari ini hal tersebut tidak dilakukan oleh pemerintah. 2. Bahwa perundingan yang dilakukan antara pemerintah, provinsi, kabupaten, dan kota, penanaman modal harus melibatkan masyarakat adat setempat sebagaimana diatur pada pasal 42 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2021 Tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Namun faktanya masyarakat pemilik hak ulayat tidak pernah diberitahu dan dilibatkan. 3. Bahwa penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk keperluan apapun dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan maupun imbalannya sebagaimana diatur pada pasal 43 ayat 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Oleh sebab itu, jika berpegang pada fakta-fakta
penyerobotan, penggusuran paksa serta penggusuran hutan, tanah dan ruang hidup yang sedang terjadi di distrik Ilwayap, maka sudah dapat disimpulkan bahwa proyek strategis nasional di Merauke melanggar hak masyarakat adat Papua, khususnya masyarakat adat Malin yang dilindungi sesuai dengan ketentuan pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, junto pasal 6 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, junto pasal 43 ayat 1 Undang-Undang nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 2021 tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Serta putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 garing PUU X garing 2012 tentang hutan adat. Oleh karena itu, maka kami Forum Masyarakat Adat Malin, Kondo Digul, dan Solidaritas Merauke mendesak kepada pemerintah Republik Indonesia untuk: 1. Pemerintah wajib tunduk dan patuh dalam menjalankan pasal 82 ayat 2 Undang-Undang nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan kedua atau Undang-Undang nomor 21 tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. 2. Pemerintah dilarang mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 garing PUU X garing 2012 tentang hutan adat. 3. Pemerintah segera hentikan PSM Merauke cetak sawah di seluruh wilayah masyarakat adat yang menolak. 4. Pemerintah dilarang keras melibatkan atau menggunakan elemen siluman dan abal-abal yang selalu seolah-olah mewakili dan mengatasnamakan masyarakat adat Malin Anim dan membangun narasi bahwa masyarakat adat menerima proyek tersebut. 5. Meminta Panglima TNI menarik mundur semua anggota militer dari proyek strategis nasional di Merauke karena masyarakat adat merasa terintimidasi. 6. Kami masyarakat adat kecewa dengan pernyataan Uskup Agung Merauke atas pernyataan beliau yang tidak berpihak kepada masyarakat adat Malin Anim. 7. Mendesak PT Joling Group milik Haji Isam segera hentikan aktivitas pembongkaran dan penggusuran paksa dan segera keluar dari wilayah adat suku Makleo. 8. Negara wajib melindungi ruang hidup dan sumber penghidupan perempuan dan anak yang hari ini terancam digusur dan dirusak oleh PSN. 9. Mendesak pemerintah daerah, DPRK, DPRP, serta MRP terpilih seprovinsi Papua Selatan untuk segera membuat peraturan daerah pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. 10. Mendesak kepada calon presiden yang baru Prabowo Subianto untuk segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat. Demikian pernyataan sikap Forum Masyarakat Adat Malin, Kondo Digul, dan Solidaritas Merauke. Payung 6 Oktober 2024. Selanjutnya akan saya berikan kepada masyarakat adat dari distrik Ilwayap, Tubang, Okaba, dan Kuti, Kondo Digul, dan Yenan.
saya mewakili masyarakat Ilwayap Makleo mengambil sikap dengan tegas bahwa kami masyarakat Ilwayap Makleo dengan tegas menolak perusahaan Johnny Lim Group di distrik Ilwayap. Saya mewakili masyarakat adat dari Kampung Yulili, distrik Ilwayap, subsuku Makleo, dengan tegas menolak perusahaan Johnny Lim Group dan meminta kepada Presiden Joko Widodo dan penggantinya yaitu Bapak Prabowo Subianto, Bapak kalau merasa Bapak manusia punya hati, tolong hentikan pembunuhan masyarakat Malin. Terima kasih. Terima kasih atas waktu kepada kami. Saya Martinus Mausir, selaku tokoh pemuda dari distrik Tuban, Kampung Dodalim. Saya mau mengatakan kepada publik bahwa masyarakat adat distrik Tuban telah melakukan musyawarah dalam menyikapi perusahaan ataupun BSN yang sedang bergulir di distrik Ilwayap saat ini. Dan dari keputusan masyarakat adat dengan jelas menyatakan bahwa masyarakat adat di Kampung Dodalim itu menolak dengan tegas untuk ada investasi ataupun pembongkaran hutan di tanah wilayah distrik Tuban, Kampung Dodalim. Dan saya di kesempatan ini mau menyatakan bahwa kepada Bapak Pejabat Gubernur beberapa saat yang lalu telah mendatangi distrik Ilwayap, Kampung Wanam, dan dengan mata kepala sendiri telah menyaksikan bagaimana sikap masyarakat adat terhadap investasi PT Johnny Lim Group, bahwa sangat-sangat merusak alam dan merugikan masyarakat adat itu sendiri. Oleh karena itu kami minta kepada pejabat gubernur untuk menyampaikan hal itu kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, bahwa investasi di Tanah Malin, distrik Tuban, distrik Ilwayap itu ditolak oleh masyarakat adat, dan meminta kepada penjabat Bupati Kabupaten Merauke untuk menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan oleh masyarakat adat, termasuk di tempat ini, Dusun Payung. Kami juga meminta kepada MRP, Ketua MRP dan seluruh anggota MRP untuk menindaklanjuti aspirasi daripada masyarakat adat ini. Juga kepada DPR Kabupaten Merauke untuk menindaklanjuti semua sikap-sikap yang sudah dibuat oleh masyarakat adat kepada pemerintah Republik Indonesia, bahwa kami tidak ingin adanya kerusakan lingkungan kami yang akan membawa dampak yang tidak bagus dan akan membinasakan masyarakat adat itu sendiri. Terima kasih. Waktu saya berikan kepada teman-teman lain. Shalom. Selamat sore. Haji Joko Widodo di Jakarta dan Prabowo Subianto di Jakarta yang senang memarginal, mau menyampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia yang mengganggu ketentraman warga negaranya dengan mengambil secara paksa tanah mereka sebagai pusat ketahanan kebudayaan dan pangan mereka. Oleh sebab itu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
tolong menyampaikan beberapa kawasan cagar budaya yang diduga ODCB, objek diduga cagar budaya, Tanah Betuanan Imo, Tanah Betuanan Woyu, struktur cagar budaya Molowopoto, struktur cagar budaya di Indap, struktur cagar budaya di Tubang, perlu dilestarikan oleh pemerintah Republik Indonesia, baik kesatuan, baik yang ada di darat, di laut, di dalam air, kelompok maupun bagian-bagian dan sisa-sisanya, karena memiliki nilai bagi sejarah, kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Bapak Presiden sangat bahagia untuk merusak tatanan kebudayaan di Tanah Malin. Terima kasih Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, saya Isaias Niken, menyampaikan salam buat Bapak di Jakarta. Ya, selamat sore. Saya sampaikan untuk khusus kepada stakeholder pemerintah daerah yang kita sebut dengan Majelis Rakyat Papua sebagai sumber daripada aspirasi khusus kita orang Papua. Ya, tolong sampaikan aspirasi yang dimana kampung-kampung sudah menyatakan pernyataan sikap. Itu bukan binatang yang menyatakan pernyataan sikap, tapi kita adalah manusia yang mau hidup di atas kita berdiri sendiri. Karena apa? Malin tidak pernah menyimpan uang di Tabanas, di bank, tapi kita mau hidup ada di hutan dan tanah. Tabanas kita cuma satu itu. Kalau tidak ambil, gimana lagi kita akan hidup? Tanah kita tidak ada kosong. Tanah kita sudah terisi oleh marga dan dilengkapi penuh, disertai dengan aturan-aturan yang kami lindungi, yang kita sebut dengan tanah adat. Terima kasih. Saya makali juga siap tolak investasi dalam bentuk apapun. Terima kasih. Selamat sore. Bahkan negara belum pernah menyelesaikan kami punya permasalahan. Kami saja sudah menjadi korban besar-besaran di atas kami punya tanah dan negeri. Jadi saya tidak mau lagi untuk perusahaan masuk di saya punya tempat. Saya tidak mau. Kalau bisa tolong Bapak Gubernur, Bapak Bupati, kembali lihat ini. Kalian punya permainan-permainan licik ini yang membuat saya perempuan Malin bersama dengan saya punya saudara-saudara di kampung. Kami hidup dalam penderitaan. Kami hidup sengsara. Kami tidak bisa makan. Kami lapar. Kami lapar. Kami punya tanah sendiri. Kami sudah hancur. Kami tidak berdaya. Kami sudah dibunuh. Kami mau cari makan di mana lagi? Saya punya tanah, hutan sudah habis. Saya tidak berdaya. Saya sengsara. Saya hidup menderita. Selama 14 tahun saya hidup dalam penderitaan. Saya bisa tolong. Kurang ajar. Dan bola itu menentukan bahwa masa depanmu akan seperti begitu saja. Terima kasih atas penjelasannya. Kami bukan menolak pembangunan. Kami bukan bangsa Melanesia yang primitif. Ya, tanah di Tanah Malin sudah dibagi habis oleh marga. Tidak ada satu tokoh pun yang dapat mengklaim bahwa tanah ini adalah tanah dia. Ya, betul. Ya. Kemudian, Bapak, kami tidak menolak pembangunan di Tanah Malin. Kami mendukung program pemerintah untuk membangun negeri ini. Tapi harus melalui adab dan cara-cara yang bijak. Sekarang pemerintah harus kembali duduk sosialisasi
untuk menawarkan program strategis nasional ini. Tidak bisa asal datang alat berat kasih masuk, kemudian tanpa harus melalui minta izin. Bapak pastor juga adalah wakil Tuhan di bumi. Bapak kalau mau masuk di rumah orang harus ketuk dulu. Tidak bisa lewat jendela, masuk lewat jendela kiri kanan atau masuk dari belakang. Negeri ini ada tuannya. Malinanim dom kakeno. Bahasa Malinanim kita masih ada. Kalau kami sudah punah, kami sudah tidak ada, kau boleh masuk seenaknya. Itu bahasa untuk pemerintah. Begitu. Jadi kami hari ini datang ke Bapak. Bapak adalah orang tua kami, Malindanim. Di tanah ini. Kami mau sampaikan Bapak bahwa kekeliruan untuk perusahaan yang dia masuk itu tolong dibenarkan. Karena kami Malindanim itu punya cara, punya adab, punya aturan. Dan tanah ini tidak ada yang memiliki secara kepribadian atau personal. Negara memang menguasai bumi, air, tanah demi kemakmuran rakyat. Tetapi ada pengakuan-pengakuan terhadap masyarakat hukum adat yang mana itu harus dihormati oleh pemerintah. Hari ini Jogja juga program pemerintah masuk, yaitu tol dibangun. Tetapi Sultan melalui keistimewaan mengatakan bahwa kamu boleh bangun negeri ini, tetapi harus menghormati cagar-cagar budaya. Dan di Tanah Malin ini banyak sekali cagar budaya yang tidak dipatuhi oleh pemerintah pusat. Makanya itu, kami mau mengingatkan kepada Bapak melalui hal ini, Bapak, kami Malinani bukan kosong, kami punya adat. Bapak sebagai orang Papua juga punya adat istiadat. Betul. Sebelum agama dia masuk, kami pakai adat istiadat. Dan kami punya dasar hidup di situ. Kalau hari ini pemerintah dia tebang, dia asal masuk, maka kami tidak akan punya tifa lagi. Kami tidak bisa pakai himbu lagi. Kami tidak bisa pakai warna-warna ini. Itu dasar hidup kami, itu filosofi hidup kami. Seperti hari ini, orang Jawa juga mereka telah mengkodifikasi, mereka punya aturan-aturan adat sampai hari ini hidup subur. Maka kami hari ini berdiri bukan mau melawan negara, tapi kami mau mengingatkan bahwa negara harus sadar ada manusia yang hidup dengan kebiasaan turun-temurun sebelum dia lahir. Begitu. Baik, anak muda. Begitu, masalah jadi sekarang yang dibutuhkan tidak langsung dari atas, tapi harus masuk di adat. Nanti harus ada komunikasi, dialog sampai ada keputusan. Ya. Ya. Sekarang ini kita mau bicara tentang itu. Ya. Kita semua sepakat siapa yang bisa memfasilitasi kita, menolong kita untuk bertemu pemerintah melalui pemerintah daerah, melalui DPR untuk bicara ini. MRP kah? Tokoh masyarakat kah? Sekarang kita sepakat siapa yang bisa membantu kita. Uskup atas nama gereja itu suara moral, tanggung jawab moral atas seperti ini. Saya sudah dengar, saya beritahu sama Uskup. Ya, kita sama-sama panas. Sama-sama panas. Itu ya. Jadi kita semua sepakat, saya mengerti maksud kamu. Jadi dalam hal ini belum ada komunikasi, koordinasi dengan pemilik-pemilik tanah. Kita sekarang mau cek apakah pemerintah ini sudah bicara dengan pemilik tanah atau belum. Kalau sudah, siapa yang bicara? Ya, itu yang kita mau cek. Itu yang kami maksud. Siapa yang tanda tangan? Kalau kita sampai tahu ada yang tanda tangan, kita tuntut kepada dia. Bukan tuntut kepada siapa-siapa. Kita salah lagi dituntut terus bilang dia cuma suara saja, baru kita tuntut macam yang keputusan. Tidak benar. Jadi kita sekarang cek. Pemerintah ini sudah dialog, koordinasi dengan pemerintah daerah, dengan pemilik-pemilik tanah, tokoh-tokoh. Sekarang kita cek. Kalau tidak ada, sekarang kita duduk untuk bicara itu. Kalau ada, kita cek siapa yang tanda tangan. Pasti ada yang tanda tangan atas nama. Nanti kita tahu baru dia, baru kita sengaja pergi tuduh sana, uskup juga tapi tuduh. Padahal orang ini sudah. Jadi sekarang ini kita sepakat kita mau koordinasi. Sekarang kita tunjuk siapa yang membantu kita untuk memfasilitasi bertemu dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerintah.
kita cuma berteriak-teriak, aduh kosong nih, sampai kita capek, mungkin sampai kita mati bodoh-bodoh. Ada orang lain yang senang-senang duduk di atas penderitaan orang lain. Begitu Bapak-Bapak. Ya. Saya akan ini sampaikan kepada Bosku untuk membantu menyuarakan cek cara berkomunikasi dengan pemilik tanah sampai ambil keputusan yang tepat untuk membantu. Ya, Begitu. baik Bapak, sedikit lagi saya tambahkan lagi. Sejak awal memang maksud kami seperti itu. Sampai kami sudah RDP di depan MRP, media tahu semua. Kami sudah sampaikan bahwa sebagai representasi masyarakat adat, kamu tolong sebelum perusahaan ini jalan jauh, kasih clear dulu kamu punya cara ketuk pintu ini. Itu. Makanya hari ini kami bergejolak. Bapak mau sampaikan hari ini sudah banyak orang dari di tanah ini. Makanya kami dengan maksud itu datang bawa selebaran ini, silahkan Bapak sampaikan supaya caranya diperbaiki. Duduk, siapa yang jual tanah, siapa yang mengatasnamakan, kita duduk atau libatkan MRP kembali, karena MRP hari ini sudah tidak bertanggung jawab. Karena pernyataan waktu itu dia mengatakan bahwa kalau bisa dihentikan sementara. Tapi barang dia sudah jalan sampai 60 kilo lebih sekarang, sampai mau di Kampung Nakia sini. Ini kalau bisa harus dihentikan dulu, caranya harus diperbaiki, cara masuknya. Karena tanah yang dia lalui itu tanah-tanah marga yang sudah dihabis. Apalagi statusnya Mali Danim Konda sampai Digul hari ini sudah menyatakan sikap menolak. Itu. Begitu. Baik. Tanah kami tanah kaya, laut kami laut kaya. Kami tidur di atas emas, berenang di atas minyak. Tapi bukan kami punya semua